Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudatul Nurul Umami, NIM 231020 511. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang supervisi pekerja sosial untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Idan. Nah, jadi teman-teman semua, apa itu supervisi pekerja sosial? Nah, supervisi pekerja sosial adalah suatu proses untuk memastikan bahwa pekerja sosial memberikan pelayanan yang baik kepada klien dan menentukan kualitas dari pekerja sosial itu dalam melakukan pekerjaannya atau melakukan intervensi kepada klien. Nah, orang yang melakukan supervisi ini biasanya disebut dengan supervisor. Nah, ruang lingkup dari supervisi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada administratif, edukatif, dan suportif. Nah, apa itu supervisi administratif? Nah, supervisi administratif itu adalah proses untuk memastikan bahwa pekerja sosial itu bisa menjamin kasusnya itu secara administratif atau prosedur-prosedur yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah supervisi di bidang edukatif. Nah, di bidang edukatif sendiri yaitu bagaimana supervisor itu memberikan pengembangan terhadap pekerja sosial melalui pelatihan-pelatihan, terus melalui mentoring dari supervisor gitu. Nah, di sini tugasnya itu untuk mengembangkan kapasitas dari mengembangkan kapasitas dari pekerja sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu supervisi di bidang suportif. Nah, di bidang suportif ini yaitu adalah proses di mana supervisor memberikan dukungan emosional kepada pekerja sosial dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena kan pekerja sosial itu pastinya mengalami tekanan-tekanan emosional gitu ketika menghadapi klien yang mempunyai masalah cukup berat. Nah, tugas supervisor di sini yaitu memberikan support, penyemangat atau dukungan emosional agar pekerja sosial itu tidak down atau tidak menyerah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu perbedaan supervisor dengan bos itu sangatlah berbeda, karena ibaratkan gini, kalau bos itu kan adalah dia itu pemimpin, tapi tugasnya itu hanya memerintah aja gitu, dan dia itu tidak mau melakukan pendampingan kepada bawahannya. Nah, sedangkan supervisor itu dia itu melakukan pendampingan, terus penguatan kapasitas kepada pekerja sosial yang disupervisi oleh supervisor gitu. Nah, supervisor ini sangat penting teman-teman untuk pekerja sosial gitu, agar pekerja sosial itu tidak melenceng ketika melakukan intervensi gitu. Karena kan apalagi pekerja sosial yang awal gitu, mereka baru terjun ke dunia lapangan gitu. Nah, itu menurutku sangat perlu untuk dilakukan supervisi yang cukup ketat itu agar menghindari malpraktek dan segala macam. Nah, dalam ruang lingkup supervisi tadi itu kan ada tiga hal itu kan, yang administratif, edukatif, dan suportif. Nah, tiga-tiganya ini harus seimbang diberikan kepada pekerja sosial gitu. Kenapa gitu? Karena ketika tiga-tiganya ini tidak seimbang, maka akan mengalami ketimpangan gitu ketika pekerja sosial melakukan intervensinya. Contohnya, ketika hanya dipenuhinya supervisi di bidang edukatif dan suportif itu, tapi pekerja sosial itu tidak disupervisi di bagian administratifnya, dan sehingga itu akan menimbulkan kebingungan gitu terhadap pekerja sosial sendiri, bagaimana cara dia itu melakukan prosedur-prosedur dalam menangani klien gitu, bagaimana cara dia itu menyampaikan kasusnya kepada orang-orang pemerintah atau lembaga hukum gitu, jika bagian administratifnya itu tidak diberikan supervisinya. Nah, salah satu bentuk supervisi yang menurutku harus konsisten gitu dilakukan oleh supervisor yaitu melakukan pelaporan gitu. Jadi pekerja sosial itu harus melaporkan perkembangan tahapan-tahapan intervensi yang sudah dilakukan dalam satu kasus. Misal dalam tahapan ini pekerja sosial telah melakukan asesmen terhadap klien. Nah, supervisi itu harus melakukan pengecekan ulang gitu, apakah asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial itu sudah benar atau tidak. Begitupun dengan tahapan-tahapan yang selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Idan yang telah memberikan keringanan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang
lengkap dan berkenan gitu. Karena mohon maaf sekali Bapak Idan, saya sedang mengerjakan ini di tugas di tempat PKD ya Bapak Idan. Terima kasih ya Bapak Idan atas keringanannya. Dari saya pribadi mohon maaf dan terima kasih. Pak Idan sangat baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.